Good morning and welcome back to Sumut EduFocus Today's Express. I'm Sasi Olia, here with today's headline: Educational Transformation and Professional Pressures. Voices of Seniors English Teachers Need Curriculum Changes. As Indonesia's curriculum continues to envelop many seniors English teachers feeling left behind, curriculum changes is not just brings hope, it brings challenges for them too. Right now, our reporter Wanda Riani Siwan is live on Ahmadul Jariah Boarding School in South Labuhan Batu, where she speaks directly with one of the seniors English teachers in that school. Wanda, over to you. Baik, saya sedang berada di Pondok Pesantren Ahmadul Jariah Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru pada mata pelajaran bahasa Inggris di Kota Pesantren ini. Boleh diceritakan sudah berapa lama Bapak mengajar bahasa Inggris dan bagaimana pengalaman Bapak selama ini sebagai seorang pendidik? Saya sudah mengajar bahasa Inggris kira-kira 22 tahun. Jadi pengalaman saya dalam mengajar bahasa Inggris, aku perhatikan kalau bahasa ini kalau nggak dipraktekkan langsung sehari-hari tidak akan bisa. Lalu guru harus sabar di dalam kelas mengucapkan kosakata dan yang harus diikuti anak-anak secara lisan dan secara berteriak supaya orang itu lebih tertekan dalam mengingat cara pengucapannya. Ini dia, karena rata-rata diperhatikan banyak sekolah belajar bahasa Inggris di SMP, SMA, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, kadang-kadang sampai tamat kuliah, tapi secara omongan mungkin sebagai conversation skillnya, speaking skillnya kurang. Kadang-kadang ada sebagian orang udah menguasai banyak kosakata tapi speaking skillnya kurang karena less practicing, karena kurangnya praktek. Apalagi kira-kira Dengan adanya perubahan kurikulum terbaru, tantangan apa yang paling Bapak rasakan dalam menyesuaikan metode mengajar? kalau disebut tantangan yang paling rasakan, kalau tantangannya sekarang kurasa kalau metodenya yang mana pun metodenya bagus ya kalau menurut saya sebetulnya, mau kurikulum K13, KBK, kurikulum KTSP, Merdeka, tapi kalau itu semua bagus, tapi kalau kita perhatikan kalau peserta didiknya kurang tekun dalam belajar dan mengulangi, mereview kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan guru dan serta menguasai kosakata atau mungkin menguasai grammarnya dan tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari, memang susah untuk menguasai bahasa Inggris ini. Tapi kalau perpindahan kurikulum tantangannya mungkin banyak sikitnya ada. Mungkin kalau kurikulum Merdeka ini mungkin dia agak lebih meluas, dia tidak kurang membahas mungkin pada pokok-pokok gramatikalnya. Kurikulum baru menekankan pada literasi digital dan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pergeseran ini? Ini kalau menurut saya penggeseran yang berpusat pada pendekatan berpusat pada siswa, menurut saya bagus. Karena mungkin perhatian kepada siswa lebih didapat. Karena anak-anak zaman sekarang mungkin lebih mudah menangkap materi pembelajaran yang disampaikan secara visualisasi langsung dibandingkan ceramah-ceramah atau yang disampaikan dengan penjelasan di dalam kelas. Kalau dia secara visualisasi, entah melihat film
atau lihat percakapan mungkin lebih cepat dia dibandingkan lebih konsentrasi pun dibandingkan penjelasan yang dilaksanakan oleh apa namanya oleh guru terhadap peserta didik. Bagaimana perubahan ini memengaruhi hubungan Bapak dengan siswa atau hasil belajar mereka dalam kelas? Kalau dengan adanya kurikulum merdeka mungkin seorang guru itu lebih akrab, lebih dekat dengan muridnya karena ada sistem pendekatan seperti peserta didik. Tapi ini tergantung peserta didik juga, mau nggak dia mendalami pelajaran-pelajaran karena tidak semua peserta didik suka dengan bahasa Inggris. Karena kebanyakan para pelajar ini sudah tertanam kebanyakan bahasa Inggris ini susah. Ini harus seorang guru harus pandai menanamkan malah pada otak muridnya, pada persepsi murid bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang mudah. Sekian wawancara saya kali ini. For the next part, I take you back to the studio one. Thank you, Wanda, for the live report from South Labuhan Batu. It's clear that while curriculum change aim to improve education, they also bring real challenge, especially for seniors English teachers who have long dedicated their lives in education. Supporting them through these transitions is not just important, it's essential. I think that's all from Sumut Edufocus today's Express editions. I'm Cici Olia. Thank you for watching. Stay inspired, stay educated.